Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam. kita Warahmatullahi wabarakatuh. saya salam lagi ya, Bu ya. Jadi malam hari ini, teman-teman, next ya, malam-malam berikutnya kita akan bahas tentang buku ini, buku Go Giver. Go Giver ini artinya sang pemberi. Ini bukunya bagus, teman-teman. Kalau masalah memberi, saya yakin teman-teman semuanya ini adalah orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Nah, tetapi di dalam buku ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai hukum-hukum alam ketika kita memberi. Ada 5 hukum yang akan kita bahas nanti. Masya Allah, dari berdonasi di Bali. Wah, keren Pak Nyoman. Masya Allah, keren. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini judulnya Go Giver. Saya mencari buku ini berbulan-bulan. Nggak dapat ya versi Indonesia. Kalau versi bahasa Inggris ada banyak. Ini saya nyari yang versi bahasa Indonesianya dan bagus isinya memang. Jadi kayak buku legendaris lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi ada 5 hukum yang akan kita bahas di selanjutnya. Next ya. Go Giver rahasia mendatangkan banyak uang. Dia bukan sebenarnya bukan hanya uang sih, tetapi kayak hubungan, terus kemudian juga penjualan itu juga bisa. Jadi Go Givernya itu ada macam-macam. Nah, ini ya teman-teman ya, malam hari ini baru intro ya Chat erat teman-teman. untuk Insya Allah kita lanjut hukumnya yang kita bahas tentang 5 hukum itu di hari Senin dan Selasa. Insya Allah ya, Senin Selasa kita bahas 2 kali pertemuan. Hari ini malam hari ini kita intro dulu. Nah, ini nanti teman-teman saya buat berseri ada 5 hukum yang akan saya sampaikan ya. Jadi teman-teman ini open mind dulu ya, terbuka dulu dengan hal baru, dicatat karena memang ini nanti yang di dalamnya ini agak ekstrim teman-teman, agak ekstrim. Jadi Anda boleh setuju, boleh juga tidak setuju ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Karena saya juga tidak tahu ya cerita di dalam ini cerita fiktif atau cerita nyata, saya nggak tahu. Saya cuma dapat cerita dari guru saya, kemudian beliau menjelaskan detail sekali isi tentang 5 hukum alam yang ada di dalam buku ini. Kemudian saya jaga baca bukunya, tapi belum selesai karena saya baru buka baca bukunya baru kemarin, baru buka kemarin, teman-teman. Ini bukunya langka, saya carinya itu agak sulit banget berbulan-bulan saya nggak dapet-dapet. Akhirnya kemarin dapet pun sebenarnya masih baru ya, masih segel, tapi kelihatan kayak udah kuning semua bukunya, karena memang udah buku lama, buku legendaris. Oke ya teman-teman ya, jadi yang saya bahas nanti ya mengenai 5 hukum alam ini agak ekstrim. Jadi Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, Anda boleh menyampaikan pendapat Anda ya. Saya nggak akan marah, saya nggak akan tersinggung karena ini bukan saya yang buat ya, bukan saya yang menetapkan tentang 5 hukum ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya setuju dengan 5 hukum tersebut. chat yang salah dia satu. Saya setuju dan ini bagus ya, membuka mindset saya yang baru gitu. Nah, ini keren banget sih menurut saya. Nah, jadi jangan batasi diri Anda untuk belajar. Misalkan nih, Anda tidak setuju, tapi oke lah, terima aja dulu, diterima dulu, kemudian di ini disimak dulu sampai akhir, ya, disimak dulu sampai akhir. Kalau saya pribadi, saya setuju. Jadi hukumnya itu keren lah, teman-teman ya. Manfaatnya kita memberi gitu berdasarkan hukum alam itu apa aja? Ada 5. Itu sangat bagus menurut saya. Banyak menguntungkan. Sisi ekstrimnya mana? Ya, ekstrimnya itu adalah memberi dan menerima, teman-teman. Antara memberi dan menerima itu harus seimbang. Setiap tanaman membutuhkan hal berbeda untuk bertumbuh. Ya, kadang ada tanaman yang membutuhkan banyak sekali air, tapi ada tanaman yang membutuhkan sedikit air. Nah, jadilah diri Anda sendiri, teman-teman. Jadi diri Anda sendiri.
Nah, maksud yang saya maksud titik ekstrim itu adalah antara memberi dan menerima. Ya, perlu diketahui dulu, teman-teman. Saya ulang lagi, go giver itu artinya sang pemberi. Nah, kita akan membahas buku ini, Go Giver, sang pemberi dari sisi hukum alam. Ya, dari sisi hukum alam itu apa sih yang teman-teman dapatkan? Nah, manfaatnya apa? Supaya teman-teman itu semakin bersemangat untuk memberi. Jadi kalau selama ini ajaran kita di sekolah ya, misalkan hemat pangkal kaya, itu bagi saya sudah nggak berlaku lagi. Karena saya sendiri pribadi hemat-hemat itu sejak sekolah sampai kuliah, lulus kuliah itu, wow, nggak ini apa namanya, malah justru nggak bisa lah uang itu dipegang gitu. Akhirnya sekarang saya jadi pribadi yang nyoh 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 gitu aja, malah uang datang terus. Gitu. Jadi hemat pangkal kaya itu bagi saya udah nggak berlaku bagi saya. Bagi saya ya, ini kan pendapat saya. Teman-teman boleh berpendapat yang lain. Nah, ini yang saya maksud ekstrim ya. Anda setuju tidak setuju? Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi antara memberi dan menerima itu harus seimbang. Kalau kebanyakan kita kan taunya bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, saya pernah Nanti membaca kalau nggak buku. mau dah sayang, Ya. jangan Oh, pulang duluan. saya mau Jangan minta pulang duluan. saya ini ya, Udah kelihatan itu saya mute motornya all dari ya. sebelah. Hati masih ini sama pegawainya. Jadi yang kita tahu bahwa memberi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah atau menerima, ya kan? Nah, kita tahu kan hal itu. Ada satu cerita ini di sebuah buku apa ya judulnya ya, saya lupa. Saya baca buku jadi tentang penerimaan, menerima. Jadi beliau itu intinya gini, beliau itu orangnya suka memberi. Memberi, 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 memberi. Tapi ketika ada orang yang memberi, artinya dia itu nggak mau menerima. Pokoknya dia tuh berbagi, berbagi, ada rezeki, berbagi, berbagi. Pokoknya kalau dia ini ada orang lain yang memberi, dia nggak menerima. Akhirnya dia sadar suatu hari dia diseimbangkan oleh alam, terjadi bencana alam di daerahnya, ada banjir, akhirnya dia mengungsi. Ketika mengungsi itu, dia mau, tidak mau, dia harus mau menerima. Jadi teman-teman, bukan hanya memberi, tetapi ada kalanya kita menerima itu juga bagus. Ya, jadi antara memberi dan menerima itu harus seimbang. Kalau menerima aja itu juga jadi kayak kayak benalu ya, itu juga nggak bagus. Atau memberi terus itu juga nggak bagus. Jadi antara memberi dan menerima itu harus seimbang. Ya, ada kalanya kita memberi, tetapi ketika ada orang yang mau memberi kita, kita juga berhak untuk menerimanya. Kalau kebanyakan orang kan salah kaprah ya, salah kaprah artinya itu mereka berpikir bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya mereka nggak mau menerima sama sekali. Dan ketika nggak mau menerima sama sekali, entah bagaimana caranya, alam akan menyesuaikan. Ya, oke teman-teman, mengapa sih harus belajar Go Giver? Go Giver itu tadi artinya apa? Sang pemberi. Ini saya akan bercerita tentang cerita guru saya di Amerika sana ya, teman-teman ya. Oke, oke, oke. Di Amerika itu ada beliau itu sebagai seorang imigran gelap, ya. Pada saat kepemimpinannya Donald Trump, itu banyak kebijakan untuk orang ilegal. Nah, katakanlah si A. Si A ini orang Indonesia, beliau itu bingung karena peraturan berubah. Beliau masih single, tidak bisa bekerja, bingungnya tidak bisa bekerja di sana karena statusnya sebagai imigran gelap. Tapi kalau mau pulang, malu dengan tangan kosong. Nah, perhatikan di sini ya teman-teman ya.
Syarat untuk bekerja itu harus suratnya harus resmi dan lengkap. Syarat kedua adalah dia punya skill, ya. Oke lah, dia punya skill. Tetapi dia tidak memenuhi syarat pertama, surat resmi dan lengkap. Terus kemudian, ini kekurangannya ya teman-teman ya, kekurangan beliau si A. Terus dia melamar sebagai waiters. Waiters itu harus legal. Pengalaman minimal 5 menit. 5 menit. 5 tahun. Pengalaman minimal 5 tahun. Nah, ini kan nggak bisa. Dia kan nggak bisa memenuhi ini. Syarat yang atas maupun syarat yang bawah ini beliau nggak bisa memenuhi nih si A ini. Butuh uang. Maka hal ini tidak seimbang. Satu sisi dia butuh uang dan kondisi lainnya tidak bisa memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja. Nah, maka dia harus melakukan action yang berbeda atau out of the box. Ini yang disebut oleh Anthony Robbins sebagai break of the cycle. Memutus memutus pola, memutus cycle, memutus pola. Ya, beliau itu si A, orangnya ramah, sopan, baik dan humble. Terus kemudian si guru saya itu bertanya begini, benar, kamu kepingin bertahan di Amerika? Apa benar kamu memang benar-benar ingin bekerja di Amerika? Iya, aku pengen kayak gitu ya. Saya kayak gitu. Temennya si A ini. Oke, kalau begitu, kalau kamu memang kepingin tetap bekerja di sini, di Amerika, maka kamu harus break off the cycle atau memutuskan cycle-nya. Memutus pola, break off the pattern atau break off the cycle. Ya, si A ini orangnya ramah, sopan, baik dan humble. Kemudian guru saya mengusulkan gini, "Eh, kamu cari tahu deh restoran-restoran mana aja yang membutuhkan pegawai. Kalau setelah kamu tahu, oh iya aku tahu itu ada 3 tempat, misalkan ya, ada 3 tempat. Maka oke, kamu datangi ke restoran itu yang membutuhkan pegawai tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa apa-apa. Nah, akhirnya besoknya si teman guru saya ini mendatangi ketiga restoran itu satu persatu. Caranya, caranya dia langsung ngomong gini, saya mau ketemu dengan personalianya langsung. Nah, pada saat interview itu jangan banyak bicara, artinya langsung aja, langsung to the point. Saya mau bekerja di sini tanpa digaji. Nah, kalau misalkan kayak penjaga apa kebersihan, terus kemudian sebagai cuci piring, itu kan nggak butuh skill ya teman-teman ya. Semua orang saya rasa bisa lah. Nah, ketika pemilik restoran ini mendengar apa? Tidak mau digaji. Wow. Maka si A ini memberi sensational value pada orang lain yang sulit ditolak. Ayo, siapa nih bos yang mau nolak kalau dia sendiri ya mau kerja tanpa digaji? Tapi apa ada yang nolak? Ya ada, ya karena dia sendiri kan dalam kondisi suratnya legal, ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Malam hari ini masih intro dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut besok insya Allah insya Allah Senin dan Selasa ya teman-teman ya. Kalau Selasa jam 8 ya teman-teman ya, karena saya ada Zoom dulu setengah jam kurang lebih.
Nah, dalam kondisi, oke, tadi dari mana? Memberikan sensational value pada orang lain yang sulit ditolak. Nah, si A itu memberikan sensational value atau nilai tambah pada orang lain yang sulit ditolak. Apa ada yang menolak? Ya ada, pasti ada gitu ya. Tapi ada juga yang ini mau menerima. Dalam kondisi tidak memenuhi syarat atau kartunya jelek. Nah, si A ini kan kartunya jelek. Dia seorang yang ilegal, bahasa Inggrisnya juga kurang ya. Jadi, apakah Anda mau merugikan diri Anda terlebih dahulu? Wow. Jadi si A ini disuruh oleh guru saya untuk merugikan dirinya sendiri dulu. Terus ya, yaitu mau bekerja tanpa digaji, bersih-bersih restoran tanpa digaji. Apakah ada orang yang rela tidak dibayar? Oke. Mungkin karena memang kepepet ya teman-teman. Nah, cara yang kedua, cara pertama tadi ini ya, untuk memutuskan pola. Ketika Anda dalam sebuah jebakan pola, Anda nggak bisa keluar di situ, maka Anda harus melakukan hal yang berbeda atau off out the box. Ya, yang nomor satu adalah break of the cycle atau memecahkan polanya, memutus pola. Yang kedua, Anda harus memberikan lebih, bekerjanya 3 kali lebih keras, lebih serius, lebih berat. Wah, temennya guru saya ini rajin dia di ini, apa namanya, di restoran. Sebentar ya, teman-teman, saya minum dulu ya, kok haus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, dia kan minus ya, teman-teman ya. Minus kan posisinya, nggak ada surat lengkap, skill juga nggak terlalu ini, belum ada 5 tahun pengalaman, masih baru nyampe Amerika terus kemudian diubah ya, jadi peraturannya dirubah seperti itu. Nah, yang pertama, kalau ada dalam kondisi jebakan seperti itu, Anda dalam kondisi jebakan seperti itu, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah break of the cycle atau memutus pola tersebut. Keluar dari pola, keluar dari cara berpikir banyak orang. Yang kedua adalah memberikan lebih. Berikan 3 kali lebih bekerja keras lagi, lebih serius, lebih berat, ya. Oke lah, dia H+1 itu dia dibully sama teman-temannya. Karena dia sangat super rajin. Disuruh nganter makanan ke sini, ke sana, dia berangkat. Disuruh membersihkan ini, membersihkan itu, dia berangkat. Dia pokoknya sangat rajin sekali. Nah, 1,5 bulan kemudian, si bosnya restoran ini tanya, kamu ngekos di mana? Oh, saya ngekos di sana loh, bos. Bayar berapa gitu. Dia kan masih, walaupun dia nggak dibayar sama sekali, kenapa kok dia masih bisa ngekos? Karena masih ada uang tabungan ya, teman-teman ya. Masih ada uang tabungannya yang cukup untuk ngekos. Kemudian si bos ini menawarkan, udah kamu nggak usah ngekos 1 bulan, 1,5 bulan kemudian ya. Ini berdasarkan kisah nyata ya, teman-teman ya. Based of true story. Kamu nggak usah ngekos. Kamu jaga restoran aja, ya, begitu. Karena kalau malam hari kan restorannya nggak ada yang jaga daripada kamu ngekos. Nah, hmm, ya. Nah, seperti itu.
Gara-gara satu orang ini, lingkungan itu jadi berubah. Nah, setelah 1,5 bulan disuruh jaga di restorannya, bulan kedua si A diberi angpau oleh bosnya. Dan tahu nggak sih teman-teman, isi angpaunya lebih banyak dibanding gaji yang seharusnya didapat. Jadi katakan kalau gajinya seharusnya $500 atau $1.000, dia dapatnya $2.000. Ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena bosnya melihat 3 kali, dia bekerja 3 kali lebih keras, orangnya pun juga komunikatif, positif, dan ramah. Jadi kalau misalkan ada pengunjung datang tuh, dia eh, bersikap ramah. Selamat datang di restoran kami. Mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, bulan ketiga, si bosnya itu nawarin, dah kamu itu kalau siang ikut les bahasa Inggris saja. Kalau siang kan restoran sepi, kalau malam rame, jadi kamu les aja. Bulan ketiga, ya. Dan bulan ketiga ini, si Pak A diangkat menjadi manajer. Mungkin dia adalah satu-satunya manajer tanpa surat. Nah, pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari sini? Jadi memberi itu tidak hanya berupa uang ya, teman-teman ya. Bukan hanya berupa uang aja. Oke. Jadi ini rumusnya ya, teman-teman ya. Untuk memecahkan sebuah pola yang seperti ini, pola yang rumit, ya, Anda harus semakin banyak mengeluarkan energi, semakin banyak mengeluarkan energi, semakin banyak seperti itu. Anda tidak akan dapat break of the cycle jika semakin kurang, semakin pelit, semakin kurang, semakin pelit. Jadi rumusnya, Anda harus memecahkan pola yang ada di sini dengan memperbanyak memberi. Karena hanya orang yang berkelimpahan yang bisa memberi. Nah ini, coba saja kalau teman guru saya tidak mau merendahkan hatinya, kemungkinan dia tidak akan bisa berubah nasibnya. Akan terus berputar pada jebakan kekurangan. Ya, jadi ketika Anda berada pada posisi jebakan yang ruwet, semakin ruwet Anda harus semakin banyak memberi. Dan memberi itu bukan cuma sekedar uang, tetapi juga tenaga, waktu, skill, pengalaman, dan lain sebagainya. Solusi dari jebakan kekurangan adalah memberi dengan tulus. Jika Anda terfokus pada uang, selamanya Anda akan terjebak. Maksudnya, kalau Anda bekerja untuk uang, ya selamanya Anda akan terjebak. Anda hanya akan muter-muter, muter-muter di pola tersebut. Selamat datang di komunitas Go Giver. Jadi ada 5 hukum alam yang Go Giver tawarkan bisa dijabarkan ya nanti dari memberi itu ada 5 hukum alam apa aja. Ini sebenarnya nomor 6 ini inti sari dari kelimanya ya teman-teman ya. Yang pertama hukum nilai, yang kedua hukum kompensasi, yang ketiga hukum pengaruh, yang keempat hukum autentisitas, autentitas, yang kelima hukum kemampuan untuk menerima. Nah, sedangkan yang enam ini adalah inti dari kelima hukum ini, teman-teman. Memberi dan menerima. Cerita di buku ini, Joe belajar pada Pindar, belajar memberi. Kebanyakan orang menerima dulu, mencari untung dulu. Rumusnya adalah, ini adalah rumus kegagalan. Ketika Anda mau menerima dulu, mencari untung dulu, itu adalah rumus kegagalan. Karena benalu yang maunya cuma mendapat untung saja. Harus ada seimbang antara memberi dan menerima. Pastikan memiliki inisiatif memberi terlebih dahulu. Memberi terus-menerus.
Ini kisah tentang Pak Tung ya, masih muda. Pak Tung ini ketemu dengan seorang pengusaha sukses. Ketemu dengan pengusaha sukses. Nah, si Pak Tung ini bercerita ke orang kaya. Pak, misalkan Pak Kaya, ini yang baju hijau ini namanya Pak Kaya aja ya. Pak Kaya, saya mau mentraktir Bapak di restoran bintang 5. Ya di sana itu loh, itu misalkan. Yang di Jalan Surabaya itu loh, misalkan seperti itu. Ya, wah, maka si orang sukses ini dia akan terpe apa ya? Wah, gitu loh. Apa? Takjub ya. Wah, ini orang kok berani sekali mentraktir saya di Hotel Bintang 5. Memang dia uangnya berapa gitu. Kamu tahu berapa yang harus kamu keluarkan jika mentraktir aku di sana? Nah, Pak Tung ini jawab, "Ya, Pak, saya tahu. Itu adalah gaji 3 kali gaji saya untuk sekali makan," katanya seperti itu. Otomatis nih ya, teman-teman ya. Menarik nggak? Kalau Anda jadi orang sukses, ada orang yang menawarkan dirinya untuk mentraktir. Padahal yang mentraktir ini posisi ekonominya jauh dibanding yang orang sukses. Bisa kebayang ya, teman-teman ya. Nah ini, saya orang kaya, kamu mau ilmuku, maka apa yang harus kamu berikan padaku? Seperti itu. Jadi orang kaya, dia punya banyak ilmu. Si anak muda ini Pak Tong ingin mentraktir makan malam untuk meminta ilmunya orang kaya ini. Ini kisahnya Pak Tung ketika masih muda ya. Jika Anda memberi itu sama dengan Anda menaruh kayunya dulu sebelum menyalakan apinya. Jadi memberi dulu. Kayunya ditumpuk dulu, ya. Memberi kemudian. Karena memberi adalah sekarang, menerima adalah masa depan. Jadi teman-teman ketika memberi itu sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa memberi itu adalah saat sekarang. Sedangkan menerima adalah masa depan. Menerimanya kapan ya tidak tahu. Karena ini masa depan, sesuatu hal yang tidak pasti. Karena sesuatu yang tidak pasti berada di luar kendali kita. Ingat ya, teman-teman ya. Menerimanya kapan? Ya tidak tahu, karena itu di luar kendali kita. Apakah saya menerima sekarang? Saya tidak tahu. Memberi adalah membuka momentum seperti kayu bakar. Dikumpulkan dulu kayunya, bakarnya kapan? Ya tidak usah mengontrol hal yang tidak pasti. Kalau fokusnya kapan, maka Anda akan berpikiran pada uang. Jika Anda mendapatkan uang, apa ini? Ketutupan malam. Anda akan kecewa, teman-teman, jika tidak mendapatkan uang. Jika fokusnya pada uang, Anda akan kecewa. Kebanyakan orang akan tertawa manakala mereka mendengar bahwa rahasia kesuksesan adalah memberi. Lagi dan lagi. Maka sebagian besar orang tidak dekat dengan kesuksesan seperti yang mereka harapkan. Ya, karena memang kebalik ya, teman-teman ya. Selama ini kita menggenggam, ternyata prestasinya adalah melepas. Dalam buku Go Giver mengisahkan sebuah cerita tentang seorang pria muda yang mendambakan kesuksesan. Joe adalah seorang yang sangat cekatan, gesit. Kendati demikian, dia sudah bekerja keras, nampaknya jauh dari tujuan. Tujuannya pada suatu hari ia nampak putus asa, lalu mencari nasihat pada Pindar, seorang konsultan legendaris yang memiliki banyak penggemar.
Ya, seorang konsultan legendaris yang memiliki banyak penggemar. Selama seminggu selanjutnya, Pindar memperkenalkan Joe pada sederet sang pemberi, yaitu seorang pengusaha restoran namanya Ernesto, kemudian ada CIO, CEO, ya, kemudian ada penasihat finansial, agen real estate, dan teman-teman Pindar lainnya. Memberikan 5 hukum kesuksesan tertinggi dan mengajarinya bagaimana kekuatan memberi mampu merubah kehidupan mereka. Jika belajar merubah fokus dari menerima menjadi memberi, mendahulukan kepentingan orang lain, dan terus-menerus menambah nilai pada kehidupan. Ya. Oke, gini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah ilmu tentang memberi sedekah. Tetapi ketika dibahas dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman akan menemukan satu fakta yang berbeda pula. Ya, ada 5 hukum alam yang akan kita pelajari selanjutnya pada pelajaran selanjutnya. Insya Allah hari Senin dan Selasa tentunya. Oke. Oh ya, malam Pak Nyoman. Mm-mm. Oke, berdonasi di Polda. Oke, teman-teman. Ini ya, malam hari ini intronya dulu. Saya mohon maaf karena saya belum bisa maksimal ya, teman-teman ya. Yang pertama, saya belum selesai membaca bukunya. Kemarin saya ngebut, jadi saya kurang tidur. Tadi itu kalau hukum yang pertama, hukum nilai itu sebenarnya saya sudah ada, sudah bisa menjelaskan. Namun, karena saya ini posisinya masih mengantuk, teman-teman. Jujur ya, saya posisinya mengantuk, jadi saya nggak mau eh, memberi yang tidak maksimal. Saya ingin memberikan ke teman-teman dengan secara maksimal. Seperti itu, karena ini bagus, bagus banget ya hukum-hukumnya itu. Menurut saya seperti itu. Oke, teman-teman. Bentar. Oke. Masih jam 8 ya. Kita lanjut lagi besok, insya Allah. Hari Senin dan Selasa kita bahas tentang lima hukum alam, 5 hukum alam mengenai memberi. Nanti ketika teman-teman paham dengan hal ini mindsetnya pasti berbeda. Jadi contohnya itu kalau saya dulu itu sukanya adalah, wah ini nanti dapat gratisan, wah ini nanti dapat traktiran, itu seneng. Bagi saya rezeki itu dulu itu adalah ketika kita menerima. Tetapi sekarang mindset saya sudah berubah. Bagi saya rezeki itu bukan pada saat kita menerima. Oke lah, kita menerima emang itu rezeki. Tetapi rezeki terbesar itu adalah ketika kita bisa memberi. Ya. Nah, ketika sudut pandang berbeda, maka hasil pun berbeda. Pasti. Jadi ibaratnya itu kalau saya dulu sukanya menerima, anggap aja pakai kacamata warna hitam, maka semuanya hitam. Begitu diganti kacamatanya, menjadi kacamata yang bening, maka semuanya kelihatan apa adanya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi beda sudut pandang, beda persepsi akan beda hasil. Oke. Baik, teman-teman. Malam hari ini intro dulu ya. Saya mohon maaf, belum bisa maksimal. Ini udah ngantuk bener daripada saya memberikan materi tetapi nggak maksimal. Lebih baik saya istirahat dulu. Besok Senin dan Selasa, insya Allah saya berikan yang lebih maksimal lagi, teman-teman. Oke, malam hari ini baru intro ya. Dari salah satu itu manfaat dari GoGiver yang sudah berdasarkan kisah nyata dari teman guru saya, menjadikan kita lebih semangat untuk GoGiver, memberi. Oke. Sama-sama Bu Hani. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Saya belum bisa maksimal karena memang bukunya belum selesai. Saya katakan jujur ya, saya apa adanya.
Saya bukunya belum selesai, masih tinggal sedikit sih sebenarnya, tinggal 40-an halaman. Tapi saya nggak mau menyampaikan sesuatu ilmu yang bagus cuma setengah-setengah. Saya nggak mau seperti itu. Ya, jadi pemaklumannya teman-teman kita undur sampai besok ya. Malam hari ini itu dulu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Yang belum hadir juga ya nyimak rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya teman-teman ya di jam yang sama. Ya, Bun.